Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Gereja ini, nah saya mau bernubuat buat saudara. Ya, gereja ini akan menjadi gereja yang paling sibuk di Tenggarong. Yang pertama, saudara akan bekerja untuk menolong banyak orang. Saudara akan bekerja untuk menunjukkan jalan bagi banyak orang. Saudara akan create lapangan pekerjaan. Saudara akan buka pintu bagi orang-orang untuk punya usaha dan banyak hal yang lain. Saya meyakini saudara akan menjadi tempat di mana orang-orang belajar bagaimana punya kualitas pekerjaan. Kerajaan Allah tidak punya pengangguran. Kalau baca perumpamaan tentang bekerja di ladang, Alkitab berkata begini. Tuannya keluar di pagi hari, jam 8 pagi. Dia lihat orang berdiri di depan pintu. Ayo pergi bekerja. Bekerja di ladang. Upahnya berapa? 1 dinar. Jam 11 dia keluar lagi. Ada orang sibuk. Dia bilang, jangan cuma di luar. Bekerja ke ladang. Jam 1 dia keluar lagi. Banyak orang cari pekerjaan. Ayo ke ladang semuanya. Sudah jam 5 sore. Itu berarti tinggal 1 jam lagi. Selesai matahari terbenam. Ada orang juga gak punya pekerjaan. Dia berkata apa? Mari bekerja di ladangku. Dikasih upah berapa? Sebab masalah dengan Tuhan, kita bekerja bukan untuk upah. Kita bekerja untuk mengeluarkan pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu supaya mendatangkan kemuliaan. Ini penting buat kita. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini saya yakin untuk mempersiapkan saudara. Because after this, setelah ini you will be busy. Kamu akan sibuk. Kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal-hal yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Tuhan akan buka jalan. Sebab ini saatnya orang percaya yang melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Orang tanya, pekerjaan pelayanan siapa yang harus melakukannya? Saudara dan saya. Tapi justru orang kudus yang mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam perumpamaan yang salah satu paling terkenal dan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang the prodigal son. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya tentang 2 orang putra. Tapi bagi saya sebenarnya 3 orang putra. Yang satunya adalah Kristus yang mengajar bagaimana to be a good son. Dan kita tahu bagaimana putra yang bungsu berkata, berikan bagianku. Itu sesuatu yang paling kurang ajar dan bisa dirajam batu sampai mati. Papanya masih hidup. Warisan itu setelah papanya meninggal. Lalu di firman Allah mengatakan dia jual semuanya. Dia jual sembarangan saja, dia tidak menghargai. Sama seperti Esau tidak menghargai yaitu haknya sebagai anak sulung. Hak sebagai warga kerajaan. Kita melihat kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana terjadi bencana kelaparan. Kita pernah mengalami bencana-bencana ya belakangan ini. Dan dia menjadi melarat. Bukan cuma itu, dia terpaksa bekerja pada seorang majikan. 15. Majikan di sana adalah the citizen of that kingdom. Of that country. Jadi kita lihat kalau kita ini keluar daripada kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan musuh. Bumi ini sampai sekarang masih dikuasai oleh iblis dengan segala sistemnya. Jangan pernah lupa, kita dengar beberapa hari yang lalu Charlie Kirk. Dia mengatakan kebenaran, dia pro Israel dan ditembak. Kenapa lehernya? Untuk dibungkam. Karena itu setiap orang percaya harus tahu opposition is normal. Tapi kemudian dia disuruh jaga babi dan bahkan tidak boleh makan makanan babi sekalipun dia kelaparan. Kamu meninggalkan rumah bapamu, siap melarat, kelaparan, dan jadi hamba. From a son, become a slave daripada bangsa lain. Di dunia ini cuma ada 2 kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lalu sadarlah dia. Kalau dikatai bapak yang tidak ngerti, perutnya yang berkata, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Dia sadar betapa banyaknya makanan. I tell you, the kingdom of God adalah kerajaan kelimpahan. Bahkan orang upahan
Di situ pakai mistios. Mistios itu adalah buruh harian. Tidak ada yang kelaparan, semuanya kenyang. Firman Allah mengatakan, he became in want. Ada kekurangan. Melawat di sana adalah kekurangan. Di dalam kerajaan Allah ada kepuasan. Dan kita lihat di sini pertanyaannya, are you in the kingdom of God? Atau kamu ada sebetulnya warga kerajaan tetapi kamu meninggalkan bapakmu, rumah bapakmu, meninggalkan kerajaanmu dan kamu jadi hamba. Perhatikan keadaanmu. Kalau kamu harus minta tolong kepada orang fasik, something very wrong dalam standingnya kita. Sebaliknya kita melihat bagaimana kakaknya cukup makan dan sebagainya, tetapi tidak mengerti bagaimana hak dari seorang putra. Yang satu tahu haknya, tidak tahu kewajibannya, tetapi anak yang sulung tahu kewajibannya, tidak tahu haknya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tahu kewajiban kita, tapi kita juga tahu hak-haknya kita. Live as a citizen of the kingdom, dan jangan pernah minta tolong kepada citizen of this world. God bless you. Amin. Haleluya, shalom. Masih kurang kedengaran, shalom. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang masih berada di belakang boleh maju-maju ke depan. Kita isi kursi-kursi yang di depan dahulu ya Bapak Ibu. Ya, kalau nggak maju ya kita nggak ibadah. Enggak ya, bercanda ya. Thank you Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kasih senyum yang terbaik kiri kanannya. Mungkin tadi yang suami istri lupa sapa suaminya. Yang duduk sendirian ya nggak apa-apa. Haleluya. Semua siap menyembah Tuhan? Amin, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa Engkau terus ya Tuhan menjaga kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan berada, tuntunan-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun Engkau dapati kami tidak setia Tuhan. Engkau Allah yang tetap setia sampai akhir hidup kami ya Bapa. Biarlah kami terus berharap dan bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Biarlah Tuhan, ibadah ini milik-Mu. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you Jesus. Haleluya Jesus. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidup, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus seperti hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur
atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Oh, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidup kami bila Kau berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia
Segala yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Sudah sepatutnya pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami naikkan hormat kami hanya kepadamu ya Yesus. Jadikan kami Tuhan seperti biji matamu. Kami memandang hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami. Ya Roh Kudus terus tuntun kami. Kami tidak dapat berjalan sendirian. Dalam Kau menopang tangan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau di sisi kami. Bawa kami terus berjalan bersama-Mu Yesus, Yesus. Engkau yang mampukan kami melewati badai hidup kami Yesus. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Thank you, Jesus. 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 Yes, Tuhan. Yes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship Him.
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik buat kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kasih tas kanan kirinya, katakan hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku ditemukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih sejamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku
bersyukur bukan waktu kita diberkati. Amin. Tetapi waktu kita dalam kelemahan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan nyata bagi saya dan saudara. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tanpa alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari berkati satu dengan yang lain. Haleluya. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Thank you Jesus. Si setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tanpa alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Thank you, Jesus. Alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tangannya di atas. Yes. Haleluya. Tuhan sanggup menyediakan segalanya bagi saya dan saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan. Amin. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada? Haleluya, selamat datang Ibu. Kita berdoa, kita percaya setiap minggu ada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung bersama kita, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul it comes to mind. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, but like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, but like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Thank you, Jesus.
Ketika saudara memiliki Tuhan Yesus, you have everything. Saudara punya semuanya. You have more than enough. You have more than enough. Saudaraku, biarlah kiranya hatimu siap untuk ditaburi firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan, Roh Kudus sendiri yang akan terjemahkan dalam kehidupan saudara. Dia yang akan berbicara kepada keseharian saudara. Dia yang akan berbicara kepada situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan firman Tuhan dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan tugasnya di dalam kehidupan saudara. Membangun kehidupan saudara. Dan setelah itu saudara akan melaksanakannya dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hari ini Engkau boleh tabur firman Tuhan ini di dalam hati tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Shalom. Boleh kasih aplaus buat tim Praise and Worship, saudaraku. Salah satu value daripada Rock Ministry Tenggarong itu adalah honoring, saudara. Honoring itu adalah kita mengekspresikan rasa hormat kepada orang walaupun dia belum tentu layak untuk menerimanya. Oke, jadi saudara, kalau ada yang melayani saudara di tempat ini, berikan apresiasi. Kalau ada orang yang sudah melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saudara menghargai hal tersebut, apresiasi dia. Amin? Amin? Oke, saudara, mari kita sama-sama baca satu ayat dulu, 1 Petrus 5 ayat 7. Ayatnya singkat aja, sama-sama kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulang sekali lagi, pelan-pelan saya akan bacakan buat saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Yesus. Sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulang sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Saudaraku, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang yang diutus oleh Sang Raja, saudara dan saya diutus di bumi ini, amin. Kita ada di bumi ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Sang Raja bertanggung jawab. Kalau kita ada di dalam sebuah sistem dunia, kita ada di tempat di mana kita ditempatkan, lalu kita khawatir, saudaraku, tadi yang Pak Arifin sampaikan pada saat itu, kita sedang keluar daripada, yaitu sistem daripada kerajaan Allah. Sebab kita harus tahu bahwa Sang Raja itu memelihara orang-orang yang diutusnya. Sang Raja bertanggung jawab atas saudara dan saya. Amin? Amin? Nah, kalau kita khawatir, kita sedang berusaha apa, saudaraku? Kita sedang berusaha keluar. Kita sedang berusaha keluar daripada sistem, yaitu kerajaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berusaha untuk ikut daripada sistem dunia, saudaraku. Seharusnya ciri daripada kehidupan seseorang yang adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Loh, kok situasi ada di depan saudara, itu kelihatannya berantakan, tapi kok ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara? Kok saudara masih bisa berjalan dengan penuh pengharapan? Kok saudara masih bisa berjalan dengan penuh sukacita seperti itu? Sebab saudara adalah orang-orang yang berbeda, katakan berbeda. Saudara bukan orang yang lebih baik daripada orang di luar sana, tapi saudara memang diciptakan berbeda. Berbeda bukan lebih baik. Kita bukan mengajarkan sebuah moralisme, saudaraku. Bukan mengajarkan yaitu perbuatan ataupun modifikasi daripada perilaku saudara. Bukan. Tapi ketika Sang Raja itu berdaulat di dalam kehidupan saudara, saudara otomatis menjadi berbeda. Saudara ada damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam kehidupan saudara. Apapun situasi, apapun kondisi saudara. Nah, khawatir di tempat ini. Khawatir di ayat ini, saudaraku. Kita harus dikatakan apa? Kita harus menyerahkan. Nanti saya akan unpack bersama dengan saudara. Saya akan sampaikan ini bersama di dalam satu series beberapa waktu ke depan. Dikatakan kata khawatir, saudaraku, itu artinya adalah takut terhadap suatu hal yang belum diketahui secara pasti. Jadi khawatir itu kita takut tentang suatu hal yang belum kita ketahui secara pasti. Belum tahu sih, tapi karena sistem dunia berkata kalau yang begitu pasti berantakan, kalau yang begitu pasti kekurangan, kalau yang begitu pasti hancur berantakan, makanya saudara mulai khawatir. Padahal saudara punya Sang Raja.
Saudara punya Yesus yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Kita takut untuk sesuatu yang belum pasti. Nah, kata khawatir itu juga kalau ditarik akar katanya itu adalah to be pulled in different direction. Saudara bisa tangkap nggak? Kalau misalnya saudara itu ditarik ke beberapa arah sekaligus. Saudara ditarik ke kanan, pada saat yang sama saudara sedang ditarik ke kiri. Ditarik ke depan, pada saat yang sama saudara sedang ditarik ke belakang. Saudara sedang ditarik ke berbagai arah di waktu yang bersamaan. That is worry. Itu adalah khawatir, saudaraku. Itu adalah sebuah hal yang sangat mengikat kehidupan saudara. Sesuatu hal yang sangat membuat menjadi saudara, yaitu menghukum diri saudara sendiri. Dan saudaraku, tidak ada hal yang baik yang dihasilkan dari khawatir ataupun cemas. Khawatir ataupun cemas. Ketika orang itu khawatirnya berlebihan, saudaraku, dia masuk di dalam sebuah kondisi yang namanya kecemasan, anxiety. Saya mau bilang, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Iya kan? Jadi orang percaya, jadi orang yang diselamatkan tidak otomatis lepas dari rasa khawatir. Amin. Setuju nggak? Kalau saya bilang dari mimbar ini bahwa saudaraku jangan khawatir. Jangan pernah kamu khawatir. Kalau buat saya itu nggak applicable untuk kehidupan kita. Tapi kalau saya boleh bilang, sebab ada Yesus yang beserta dengan kehidupan saudara. Khawatir boleh datang dalam hidup saudara. Khawatir boleh masuk di dalam kehidupan saudara. Situasi boleh buruk di dalam kehidupan saudara. Akan tetapi, khawatir itu tidak akan pernah menguasai kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Khawatir tidak bisa menguasai kehidupan kita, saudaraku. Ada yang di sini yang mau dihukum terus, ataupun ada di sini yang mau untuk dikekang terus oleh rasa khawatir, saudaraku. Orang yang khawatir, sorry to say, saya harus mengatakan ini. Saya pilih katanya dengan hati-hati, saudaraku. Orang yang khawatir sedang meragukan Tuhannya. Orang yang khawatir sedang meragukan siapa yang dia sembah. Terus buat apa kita beribadah? Buat apa kita percaya sama Tuhan kalau kita masih membiarkan khawatir menguasai, saudara? Menguasai bukan masuk. Khawatir bisa datang dalam kehidupan saudara. Tapi kalau khawatir menguasai kehidupan saudara, lalu kemudian saudara cemas. Saudara akhirnya anxious, saudara tegang. Dan saudara berpikir terlalu panjang di dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang tidak mungkin saudara nggak ketahui dengan pasti. Akhirnya apa? Akhirnya saudara, sorry to say, saya mesti bilang dari mimbar ini, saudara sedang meragukan siapa yang saudara sembah. Sang Raja itu Allah yang memelihara, katakan amin. Dia adalah sumber yang mengetahui kebutuhan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang mencukupi, dia adalah Jehovah Rafa. Untuk orang-orang yang saat ini sedang menghadapi penyakit, saudaraku, itu dia adalah Jehovah Rafa, itu dia adalah sumber penyembuh, Allah yang penyembuh. Ketika kita sedang dalam kekurangan, saudaraku, dia Allah yang mencukupi, Jehovah Jireh. Saya barusan tadi melayani seorang ibu, ya. Saya telepon dengan suaminya. Saudaraku, dia hanya saat ini cuman bisa menangis, mengharapkan mujizat Tuhan. Saya berdoa Tuhan campur tangan dalam kehidupan keluarga ini. Dalam suatu kondisi sakit penyakit nggak bisa apa-apa lagi, saudaraku, akhirnya harus amputasi. Harus amputasi. Karena udah banyak ada komplikasi di dalamnya. Jadi saya mau bilang sama saudara bahwa dalam semua hal Tuhan tetap beserta dengan kehidupan kita. Banyak hal yang kita nggak mengerti. Tapi kalau kita jalani bersama dengan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dan kita akan keluar lebih dari pemenang. Yang mengerti katakan amin. Iya, saudaraku. Kehidupan boleh menabrak saudara dengan keras. Tapi kalau saudara berserta dengan Tuhan Yesus, saudara nggak perlu melewati semua itu dengan khawatir. Saudara melewati itu dengan iman. Amin. Saudara melewati dengan iman karena gini, iman itu adalah suasana di mana kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan saudara. Sebaliknya, ketika saudara ketakutan, ketika saudara khawatir, saudara masuk dalam sistem dunia ini, itu adalah kerajaan kegelapan yang akan bekerja dalam kehidupan saudara. Akan suatu hal yang sangat disayangkan ketika saudara berada dalam kondisi khawatir, kondisi ketakutan, lalu kemudian saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan di mana kuasa-Mu? Padahal saudara sedang tidak bergerak di dalam
zona iman di dalam kehidupan saudara. Saudara sedang bergerak di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Saudara sedang ditarik ke kanan maupun ke kiri, saudaraku. Kekhawatiran sekali lagi bisa datang di dalam kehidupan saudara, akan tetapi untuk kekhawatiran itu menguasai kehidupan saudara, itu adalah pilihan kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan mau dikuasai, saudaraku. Saya percaya Tuhan ikut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Jadi, kalau saudara ada di tengah-tengah sesuatu dan belum baik, itu belum ujung, saudaraku. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Dia mendatangkan kebaikan. Kalau belum baik, kalau belum menang, kalau belum mendapatkan sebuah terobosan, jalan terus bersama dengan Tuhan. Itu belum ujung, saudaraku. Belum ujung, tetap andalkan Tuhan. Saudara, orang khawatir itu bisa dikatakan bahwa imannya itu sedang tidak ada dalam kehidupan dia. Terus kalau orang khawatir itu yang keluar dari mulutnya kira-kira apa, saudara? Rasa syukur atau mengeluh? Mengeluh kan, saudara? Ya kan? Saya pernah ketemu dengan seseorang, ya, yang saya temui kurang lebih sekitar 1 jam atau 1 jam setengah, isinya mengeluh terus. Padahal mobilnya BMW, bisnisnya sangat bagus di mana-mana, ya kan? Anaknya juga berhasil, boleh kuliah, tapi isinya 1 jam itu kurang lebih saya lihat kok mengeluh terus ya orang ini. Apakah kamu tidak bisa menemukan suatu hal untuk bersyukur kepada Tuhan? Jangan khawatir untuk suatu hal yang tidak perlu, tidak pasti di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau lihat pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, pastikan saudara ada dalam suasana iman, bukan ketidakpercayaan, bukan kekhawatiran. Hari ini saya sampaikan apa yang menjadi prinsip kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita memiliki iman, saudaraku, Tuhan akan bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Kecemasan itu adalah khawatir yang menetap. Ketika saudara khawatir tadi, terus kekhawatiran itu mencengkram kehidupan saudara, akhirnya saudara cemas. Nggak enak kan cemas, saudara? Nggak enak cemas. Cemas itu kayak orang lagi mau keluar, jalan-jalan di taman, ya, jalan-jalan di taman. Lalu dia bilang, jangan-jangan nanti ada ular di taman itu. Nggak deh kalau kayak gitu. Terus kalau misalnya orang lagi mau bekerja gitu, jangan.
flyer apa, flyer perumahan, flyer apa, segala macam. Nah, saudaraku, kalau saudara lagi jalan di mall, lalu kemudian ada orang yang nyodolin flyer, saudara ambil semua kan? Enggak kan? Saudara mungkin akan ambil yang saudara perlu. Saudara bisa bilang, no thank you. Tidak, terima kasih. Simpen aja flyermu untuk orang lain. Ada di sini yang suka koleksi flyer tadi di mall. Oh, saya keliling-keliling mall untuk saya dapetin flyer semua. Saya mau kasih tahu, kalau saudara mau hidup dalam kekhawatiran, ambil semua yang Iblis arahkan kepada saudara. Ambil semua. Ataupun ambil semua kekhawatiran, benih-benih itu saudara ambil, saudara koleksi. Ya khawatir jadinya. Tapi saudara punya kuasa. Saudara punya pilihan untuk bilang, no thank you. Sama seperti saudara ada di mall, saudara bilang, enggak, saya nggak perlu flyer ini. Sama. Oh ya, memang mungkin keuangan saya lagi nggak bagus hari ini. Tapi tidak akan lama. Tidak akan lama. Mungkin keuangan saya lagi nggak bagus saat ini. Iblis berusaha untuk nawarin flyer kekhawatiran. Nanti gimana cara bayar angsuran, nanti gimana cara bayar sekolah anak, nanti gimana cara bayar listrik. Saya cuma mau kasih tahu, Bapamu memelihara. Dia tahu kok kebutuhanmu. Memang Tuhan mengirim kita ke sini lalu kemudian kita akhirnya kesulitan? Enggak loh. Tuhan sanggup, saudaraku. Untuk apa? Untuk memberkati, mencukupi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya, saudara. Setuju. Jadi kalau misalnya kita sampai kita ambil itu pikiran, kita ambil flyer-flyer tadi, kita kumpulin berita negatif, ya. Kita suka nguping pembicaraan orang, kita gosip-gosip yang kurang-kurang baik kita ambil, ya akhirnya apa? Kita khawatir. Itu sama seperti orang sedang mengambil pemikiran-pemikiran yang salah. Saudara, ada sebuah penelitian di dalam Beneden Health di Inggris, saudaraku. Coba next. Nggak, ini tadi bahasa aslinya, next. Coba. Sebentar dulu, ini dulu. Ini adalah gambar scan daripada otak yang sedang khawatir dan depresi sama otak normal. Saudara lihat, yang sebelah kiri ini otak khawatir dan otak depresi. Nggak bisa mikir apa-apa. Kalau orang zaman sekarang bilangnya, aduh otak saya lagi buntu. Ya mungkin begini modelnya, saudaraku. Ya kan? Tetapi kalau yang sini itu kreatif. Kreatif, saudaraku. Saudara bisa, di sini kalau boleh saya bilang ya, di sini saudara nggak akan ketemu solusi. Nggak akan saudara bisa menemukan sebuah kreativitas yang akhirnya bisa menjadi jalan keluar yang Tuhan mau pakai untuk situasi saudara hari itu. Tapi ketika saudara tidak khawatir, tidak depresi, tidak cemas, saudaraku, otak saudara itu akan bisa aktif untuk dapat memikirkan secara kreatif. Coba lihat, next. Ini ada satu penelitian, menarik sekali, saya coba masukkan, next. Bukan, satu lagi. Ada satu penelitian, ya dari Beneden, ada 30. Dia bilang begini, seseorang itu menghabiskan rata-rata 14 jam seminggu. 14 jam seminggu, saudaraku. 14 jam seminggu untuk merenungi hal yang membuatnya khawatir. Oke, nah ini pilihan saudara sebenarnya. Habis ngambil flyer, udah terima flyer ini dari si jahat tentang apa yang memang balik lagi dulu ke tadi yang 30 tadi. Nah, ini ya udah ambil flyer, lalu kemudian saudara udah lihat flyernya. Oh ternyata saudaraku, menurut penelitian, yang nomor 1 bikin orang khawatir adalah perut buncit dan kelebihan berat badan. Saya nggak tahu kenapa, tapi di Inggris begitu. Oke. Lalu kemudian umur yang semakin tua, menipisnya keuangan dan tabungan masa depan. Saya rasa saudara bisa menemukan kekhawatiran saudara di salah satu list ini. Karena ini memang ada penelitiannya. Seseorang itu menghabiskan 14 jam dalam 1 minggu untuk memikirkan mungkin salah 1 atau salah 2 atau salah 3 dari ini semua. Gak apa-apa, nanti saya bisa share di grup. Gak apa-apa, saudara gak perlu hafalin. Karena ini bukan flyer yang untuk saudara ingetin. Nanti, oh Pak, kalau gitu saya akan merenungi utang kartu kredit nomor 7 Pak. Saya akan merenungi pembayaran sewa. Tuhanmu memelihara, amin. Amin, iya kan? Saudaraku, jadi gini saudara. Coba, saya mau kasih tunjuk satu buku, saya selalu sampaikan, tapi saya ulangin lagi. Ada satu buku judulnya The End of Stress. The End of Stress ini ditulis oleh Don Joseph Gui. Dia katakan seperti ini, di dalam penelitian juga. Di dalam penelitian.
Tadi kan saudara saya udah sodorkan 30 macam kekhawatiran terbesar. Jadi, saya takut saya nggak bisa bayar sewa saya. Saya takut saya akan dibully oleh teman sekerja saya. Saya takut saya akan digosipin oleh ini. Jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan yang terjadi di sini. Saudara bisa tangkap? Nah, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Don Joseph Guini, saudaraku, dikatakan seperti ini. Setelah sudah diambil sebuah hasilnya, itu adalah, saudara tangkap baik, dan ini mengubah pemikiran saya. 85% dari apa yang kamu khawatirkan tidak pernah terjadi. Saya ulang sekali lagi. 85% dari apa yang kamu khawatirkan selama berjam-jam setiap minggunya tidak pernah terjadi. Kebayang nggak? Tidak pernah terjadi. Oke, itu penelitiannya, 85%. Dari 15% yang terjadi, berarti ada 15% yang terjadi kan? 15% yang terjadi, 75% dari itu, orang itu bisa melakukan lebih baik dan bisa melakukan dengan sangat baik dan hasilnya di luar daripada prediksinya. Jadi ketika hal tersebut terjadi, kekhawatirannya terjadi, saudaraku. Orang itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Ternyata kok bisa lewat ya? Kok ternyata yang barusan saya khawatirkan, yang barusan saya pikirkan kayaknya sulit sekali, kok saya bisa lewati dan akhirnya bisa lebih dari pemenang. Jadi menurut penelitian di buku ini, saudaraku, hanya 3% sesuatu yang kita khawatirkan terjadi dan akhirnya kita menemukan kesulitan seperti itu. Tapi saya cuma mau bilang, saudara, di dalam 3% itu, Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan beserta dengan saudara. Jangan takut, saudaraku. Justru kalau saya boleh bilang, di dalam 3% ini, saya nggak mau cuma pakai penelitian ini, saya akan sampaikan apa yang saya kenal terhadap Tuhan saya. Dalam 3% ini, di dalam masa kekelaman saudara, Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan pribadinya di dalam kehidupanmu, dan saudara akan bertumbuh secara iman. 3% itu baik buat saudara. Walaupun sampai saudara jatuh begitu 3% ini ya, saya udah melakukan sesuatu dan ketakutan saya terjadi, lalu kemudian saya nggak bisa melakukan apa-apa. Di 3% itu Tuhan berserta dengan saudara, ada pertumbuhan iman melalui yang 3% itu. Jadi jangan takut. Cuman yang 97% menurut penelitian dia, saya coba pakai aja penelitian dia. 97% nggak pernah terjadi dan saudara pasti bisa melewati. Cuman kalau 3% masih ada pun, andalkan Tuhan. God waste nothing. Saya kasih tahu prinsipnya Tuhan. God waste nothing. Tuhan tidak menyia-nyiakan semua musim dalam kehidupan saudara. Musim saudara dalam masa kelam sekalipun, Dia pakai saudaraku untuk membuat indah kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya. God waste nothing. Saudaraku, kenapa orang sampai khawatir? Matius 6 ayat 25 dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Nah ini nih, pertanyaan ini sangat penting. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku, yang diwarnain merah ini bukan cuma sekedar statement daripada Tuhan Yesus, tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya mau ngajakin kita untuk kembali lagi ke akarnya. Sebenarnya yang membuat kita khawatir itu prioritas kita. Kan di sini pertanyaannya adalah, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian? Yesus lagi mau tanya, hey, jangan-jangan prioritasmu salah, makanya kamu lagi bingung. Makanya kamu lagi khawatir dengan kehidupan. Saudaraku, karena dengan kesibukan sehari-hari, dengan contoh yang ada di sekitar kita, dengan sistem dunia, kita kehilangan esensi, saudara. Mana yang lebih penting? Karena ketika kita sudah punya prioritas yang salah, semua sumber daya yang akan kita berikan ke situ, itu juga salah sasaran. Setuju gak? Setuju?
Ya, kalau misalnya saudara punya prioritas salah, ya waktu saudara, tenaga saudara, energi saudara, pemikiran saudara, uang saudara, saudara masukin situ. Padahal prioritasnya salah. Saudaraku, salah susun prioritas itu akan membuat saudara khawatir ataupun stres. Belum punya pasangan buat yang masih jomblo. Kalau belum punya pasangan dan itu jadi prioritas saudara, saudara stres. Ketika sudah punya pasangan belum merit, juga saudara stres, kok nggak merit-merit. Kalau itu jadi prioritas saudara. Lalu kemudian kalau yang sudah menikah, belum punya anak, dan itu jadi prioritas saudara, saudara stres. Ketika saudara salah susun prioritas, maka akan terjadi khawatir di dalam kehidupan kita. Pas mau nikah, saudaraku, stres juga. Pas mau nikah stres nggak? Loh, saudara, kalau pas waktu lagi mau nikah, buat orang-orang yang sudah menikah, coba jawab pertanyaan saya ini. Yang lebih penting, itu adalah pernikahannya atau pesta pernikahannya? Loh kan? Oke, gini deh, yang jawab pernikahannya boleh angkat tangan. Yang jawab pernikahan boleh angkat tangan. Oke, yang jawab pesta pernikahannya. Oh, cuman satu di belakang memang dia. Ya, gini. Saya bersyukur Roh Tenggarong sudah tahu prioritas. Sebab saudara, banyak orang yang kalau mau masuk pernikahan, itu lebih fokus kepada pesta pernikahannya. Iya, 80% tenaga, 80% keuangan, 80% energi, waktu dikasihin untuk apa? Untuk mikirin nanti pasang di sini bunganya apa ya? Nanti pasang dekorasinya bagaimana ya? Nanti gaun saya bagaimana ya? Iya kan? Saudaraku, stres yang gak perlu saudaraku. Banyak orang yang mau menikah, 80% daripada tenaganya itu difokuskan kepada pestanya. Difokuskan kepada pestanya. Difokuskan kepada pestanya. Fokus kepada saya. Ya, saudara. Hai, Tuhan berkati. Gini, saudara. Kadang-kadang orang yang mau menikah itu terlalu fokus pada apa? Kepada pestanya saja. Oh Pak, saya mau cari gaun yang terbaik. Saya mau cari gaun yang terbaik. Ini gaunnya ini dari desainer. Gaunnya dari desainer. Mahal Pak, saya mesti cari. Ya kan? Oh bagus sekali. Oke, ya sudah. Tapi kan cuma dipakai sehari kan? Betul nggak? Pesta itu kalau di Tenggarong bisa berapa hari sih? Maksimum? Bisa sampai berhari-hari? 1 hari aja kan? Wah Pak, tapi ini gaunnya bagus Pak, saya mesti beli yang terbaik. Oh ya udah, kalau saudara sudah beli, kalau memang gaunnya bagus sekali-sekali pakai dong ke gereja. Jangan pakai begini. Ya dong. Kalau memang bagus, mahal, bagus, terbaik, saudara pilihnya luar biasa, pakai dong sekali-sekali, jangan cuma pakai waktu lagi pestanya aja, pakai dong ke gereja. Biar kita lihat sama-sama, oh gini gaun desainer. Ya. Khawatir itu saudaraku, bukan cuman saudara kita sedang kita sedang meragukan Tuhan. Kita sering takut kehilangan. Betul nggak? Kita sering takut kehilangan. Kehilangan apapun itu. Kehilangan apa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kehilangan uang, kehilangan kesehatan, kehilangan orang yang dikasihi. Kehilangan kendali atas hidup. Itu makanya kita suka khawatir saudaraku. Tapi saya mau bilang hari ini, segala sesuatu mungkin boleh meninggalkan kehidupan saudara. Segala sesuatu mungkin boleh hilang daripada kehidupan saudara. Tapi ketika saudara memiliki Yesus di dalam kehidupanmu, you have everything. Saudara punya segala sesuatu dan itu cukup. Dan itu cukup. Amin. Segala sesuatu di dalam kehidupan saudara itu cukup. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Coba buka. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Coba baca, latihlah dirimu ibadah. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudaraku, latihan badani itu terbatas. Tapi latihan yaitu latihan kita beribadah.
penting itu bukan fasilitasnya. Gereja itu cuman gedung. Tapi gereja yang sebenarnya itu adalah diri saudara sendiri. Kehidupan saudara sendiri. Ketika saudara terbangun di dalam Kristus, yang di luar itu nggak terlalu masalah. Ada, nggak ada, bisa dipakai, nggak bisa dipakai, doesn't matter. Saudara nggak perlu khawatir. Dia memelihara. Dia memelihara. Oleh sebab itu dikatakan jangan khawatir tentang hari esok. Sebab hari esok ada khawatirnya sendiri. Hari ini kesusahan sehari, dikatakan kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Masa juga sih saudara mau bangun besok dengan kesusahan 3 hari yang lalu? Masa iya saudara mau bangun besok dengan kesusahan hari ini? Saudaraku, saudara harus bisa, kita harus sama-sama belajar. Ini dilatih saudaraku. Dilatih yaitu apa? Kita serahkan kepada Yesus kekhawatiran kita. Kita serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita saudaraku. Masalahmu belum selesai, oke saya mengerti. Pergumulanmu belum dijawab, saya paham. Segala sesuatu belum berubah di depan saudara, bisa terjadi. Ataupun kondisi malah tambah berantakan. Saudaraku, tapi saudara serahkan kepada Tuhan. Jangan saudara mengontrol hasilnya, yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya suka khawatir saudara, karena kita mau kontrol hasilnya. Karena kita mau kontrol hasilnya. Saya mau ya Tuhan, hasilnya begini. Kita nggak ada urusannya untuk mengontrol hasil saudaraku. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik, dan untuk hasil Tuhan Yesus yang akan berikan yang terbaik kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan seperti ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Tapi saya tertarik dengan terjemahan NIV. Cast all your anxiety. Nah ini katakan anxiety. Berarti sebenarnya di Alkitabnya anxiety ini adalah rasa cemas yang menetap. Kekhawatiran yang menetap. Saudaraku, saudara lemparkan. Cast itu casting, kalau orang mancing itu cast, begini, gitu. Cast, lemparkan, buang. Jangan cuma serahkan, kalau orang serahkan kan kayak, iya kah, enggak gitu. Tapi ini disuruhnya apa? Cast, saudaraku, cast. Jadi cast itu kalau buat saya, sampah itu saudara buang. Sampah itu saudara buang, saudara lempar, saudara. Dilemparkan kepada Tuhan. Sebab dia mengerti saudara. Sebab dia tahu saudaraku. Karena gini, seringnya kita gak bisa cast ini. Gak bisa kita lempar ini. Gak bisa kita buang ini. Sebab kita mau kontrol hasil. Sebab kita yaitu saudaraku, kita mau akhirnya apa saudaraku? Kita mau hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita pikir Tuhan itu butuh konsultan saudara. Tuhan itu kita pikir butuh konsultan untuk kehidupan kita. Gini. Saudara dengar ya, saudara dengar baik. Saudara dengar baik. Saya ada di industri sepeda motor. Oke? Dan saya lihat banyak orang, nggak tahu ya, banyak orang itu kalau sudah bawa motornya ke bengkel, bawa orang motornya ke bengkel, saat dia bawa, ketemu, mana mekanik yang paling jago? Oke. Dikasihlah, si ini Pak, oke. Lalu kemudian, Pak silakan Pak duduk di ruang tunggu, ya kan? Tapi orang ini keluar dia, maju ke area bengkelnya, lalu kemudian dia mulai ngomong, dia mulai liatin, kamu apain motor saya? Oh di ini Pak, di ini. Dia mekaniknya harus jelasin ke dia. Dia akhirnya ngasih tahu lagi, oh jangan digituin, harusnya diginiin loh. Sebenarnya yang mekanik siapa? Yang tahu motor ini siapa saudaraku? Jadi akhirnya dia memaksakan apa yang jadi kehendaknya. Bukankah kita sering seperti itu sama Tuhan? Kalau kita sedang menyerahkan sesuatu, kekhawatiran kita. Kalau sesuatu yang kita serahkan itu boleh nggak kita anggap sebagai sampah, kekhawatiran? Kekhawatiran boleh kita anggap sebagai sampah. Kalau kita lempar kekhawatiran, kita buang kekhawatiran, masa saudara mau pungut lagi? Ada di sini yang saudaraku, yang kalau sudah buang sampah lalu dipungut lagi, ada? Kalau ada boleh angkat tangan saudara, habis ini kita konseling. Kalau saudara udah lempar sampah lalu saudara pungut lagi saudaraku. Ya, kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus mengerti. Kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus peduli kepada kehidupan saudara. Kita perlu sadar bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi kebutuhan saudara. Tujuan Tuhan jelas. Tujuan Tuhan tidak pernah berubah. God is consistent in His will. Dia adalah pribadi yang konsisten di dalam kehendaknya. Kehendaknya adalah
untuk supaya kehidupan saudara berkelimpahan di dalam Dia. Iya, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Tuhan semesta alam, datang untuk memberi kamu hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan itu konsisten dengan tujuannya, saudaraku. Tapi Dia tidak bisa diprediksi dalam jalan-jalannya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan gak bisa diprediksi dalam jalan-jalannya. Jadi ketika saudaraku, jalan-jalan Tuhan saudara mulai berusaha untuk selami. Saudara seperti orang yang lagi mau servis motor tadi, tapi saudara datang ke mekaniknya yang saudara sudah percaya tadi, lalu saudara mulai kasih tahu apa yang dia harus lakukan. Padahal dia tahu yang terbaik untuk motor saudara. Kan seperti itu. Mungkin ini contoh yang sederhana, tapi sering saudara, saya juga pernah ada di dalam kondisi seperti itu. Saya rasa saya tahu kok yang terbaik buat saya Tuhan. Tapi ternyata ada gap, saudaraku, antara apa yang Tuhan pikir menjadi kebutuhan saya dengan apa yang saya pikir mengenai kebutuhan saya sendiri. Sebab Tuhan itu memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginan saudara. Jangan dipungut lagi, saudaraku. Saudara lakukan yang terbaik, saudara salahkan. Kalau hasil itu bukan bagian saudara dan saya lagi. Ada sesuatu misalnya yang ketika saudara khawatir, oke, saudara harus tahu, khawatir ini kenapa? Khawatir ini kenapa? Saudara harus lihat, apakah khawatir ini akan sesuatu hal yang tidak pasti? Apakah khawatir ini akan sesuatu hal yang ada dalam saya bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan khawatir ini. Kalau saya bisa menyelesaikan sesuatu, segeralah saudaraku, saudara lakukan sesuatu, saudara planning sesuatu, saudara perbaiki apa yang saudara khawatirkan tadi. Saudara rubah yang harus dirubah. Saudara cari bantuan. Saudaraku, kalau saudara khawatir berkelebihan, ya, bantuan terapi itu perlu. Jangan pernah takut, saudaraku. Karena kalau saudara anxiety dan saudara tidak mencari bantuan, itu juga akan merugikan orang-orang di sekitar saudara kok. Dan akhirnya apa? Saudara juga gak bisa bertumbuh. Saudara bisa datang ke hamba Tuhan, saudara bisa konseling, lalu kemudian saudara bisa didoakan. Saudara bisa ikut dalam persekutuan, ataupun kalau sampai yang sudah cukup dalam ke area medis pun bisa, saudara. Makanya tersedia psikiater, psikolog. Tapi itu adalah ya sesuatu yang ada di bagian kita. Tapi ada hal-hal, saudara, yang membutuhkan campur tangan ilahi. Suatu hal yang di luar daripada kemampuan kita. Seperti yang tadi saya saksikan, salah satu keluarga yang barusan saya layani. Itu udah suatu yang di luar daripada kemampuan manusia. Pilihannya adalah tindakan medis, harus diamputasi. Khawatir tidak akan menambahkan sehasta saja, yes. Disitulah ketika itu, saya cuma mau kasih tahu, kadang-kadang ada momen 3% tadi. Saudara tangkap tadi 3%? Ada momen 3% tadi. Yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di mana kekhawatiran kita terjadi, semuanya kayak berantakan, tapi di situ Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Serahkan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Untuk sesuatu yang di luar daripada kendali kontrol saudara, berserah. Berarti itu bukan pertandingan saudara. Tuhan yang akan berperang untuk kehidupan saudara dan saya. Saya undang para pelayan. Saya nggak bisa bilang, saudaraku jangan khawatir, berhenti khawatir. Nggak mungkin. Sebab tadi dikatakan 14 jam, saudaraku. Kita memikirkan sumber-sumber kekhawatiran kita. Tapi kalau saya bilang dari mimbar ini, saudaraku jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan saudara. Jangan biarkan kekhawatiran itu mengambil iman daripada kehidupan saudara. Kalau saudara percaya dan saudara yakin bahwa Dia adalah Allah Alfa dan Omega, amin. Dia adalah awal dan yang akhir. Saudara bisa bilang bahwa hari ini, yang saya jalani hari Minggu ini, Tuhan sudah selesaikan sampai jam 00.00 nanti. Saya cuma jalani saja. Dia sudah selesaikan satu, mungkin ada kejutan di depan saya, tapi saya akan jalani kejutan ini bersama dengan Tuhan. Oh, ada berkat di depan situ, saya akan nikmati, saya akan bersyukur bersama dengan Tuhan. Dia sudah selesaikan hari itu untuk saudara dan saya jalani. Dia adalah Allah Alfa dan
Omega, saudaraku. Jadi kalau kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita, seharusnya kekhawatiran tidak mencengkram kehidupan saudara. Saya percaya banyak daripada kita yang suka khawatir, apalagi dalam kondisi-kondisi akhir-akhir ini. Tapi biarlah kita semua bisa bertobat, saudaraku. Kita semua bisa berdoa, kita serahkan kekhawatiran sama Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kami. Tugas kita, saudara, tugas kita. Kalau kita memulai hari, Tuhan, saya selalu berdoa begini dengan istri saya. Tuhan, Roh Kudus pimpin langkahku. Siapa yang aku harus ketemu, siapa yang aku harus berbicara, apa yang akan aku bicarakan, apa yang aku lihat dan aku putuskan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Tuntun langkahku. Kita selalu berdoa seperti itu, saudaraku. Kita awali dengan nama Tuhan Yesus, kita akhiri kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Besok hari yang baru lagi. Besok berkat yang baru lagi, saudaraku. Jadi kalau hari ini ada, kalau hari ini Tuhan masih kita kasih sehat, Tuhan kasih kita sehat, Tuhan kasih kita pengharapan, Tuhan kasih kita kekuatan. Yang tadi, saudara, prioritas yang pertama adalah latihlah dirimu beribadah. Sebab ibadah itu mengandung janji. Jangan jauhi ibadah. Ibadah sekali lagi bukan cuma di hari Minggu, bukan cuma di hari Rabu. Ibadah yang sejati kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu, itu adalah kehidupan saudara yang saudara khususkan untuk kepentingan your owner, pemilik kehidupan saudara. Kehidupan saudara dikhususkan untuk kepentingan pemilik kehidupan saudara. Dan di situ kehidupan saudara menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Maka dengan itu, kita hari ini kalau kita ada, kita hadapi saudara, segala sesuatu dengan ucapan syukur. Kita lakukan yang terbaik. Kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan. Jangan kontrol hasil. Amin. Jangan kontrol hasilnya. Saudara bisa interview yang terbaik. Saudara bisa melakukan interview dengan baik. Tapi saudara tidak bisa memastikan dirimu mendapatkan tender itu. Saudara tidak bisa memastikan dirimu mendapatkan pekerjaan itu. Saudara bisa interview dengan baik. Saudara bisa menyelesaikan tes dengan baik bagi yang masih studi. Tapi saudara gak bisa memastikan bahwa saudara lulus dan mendapatkan ijazah itu. Saudaraku, jangan kontrol hasil. Jangan khawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Dan itulah yang memang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa hidup bebas dan tidak dikuasai oleh khawatir. Sehingga kehidupan kita memuliakan Allah. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau berdoa untuk saudara. Kalau ada yang mungkin dalam hatinya sedang rasa khawatir, saudaraku, rasa berbeban berat, bahkan kalau sampai depresi, ataupun kalau saudara merasa sudah gak ada pengharapan, hari ini saya mau katakan, kekhawatiranmu tidak akan menambahkan sehasta saja. Rancangan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Kalau ada daripada saudara yang sedang khawatir, bawalah itu kepada Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, Kau lihat tangan yang terangkat Tuhan Yesus, ataupun yang ditaruh di dada. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang terjemahkan bagaimana mereka boleh tidak dikuasai oleh khawatir. Dan dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang memang Engkau janjikan itu Tuhan Yesus. Dan Roh-Mu yang sendiri yang akan memimpin kehidupan mereka. Dan kalau ada daripada mereka yang sudah masuk ke dalam tahap anxiety,
kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan badai itu reda di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kecemasan tidak akan menguasai kehidupanmu. Damai sejahtera Roh Kudus mengalir, dan aku percaya Roh Kudus akan mengisi ruangan-ruangan yang kosong dalam kehidupanmu. Keputusan-keputusanmu adalah keputusan ilahi, bukan keputusan yang sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ampuni Tuhan kalau kami salah keliru Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan kalau kami selama ini kami meragukan karakter-Mu Tuhan Yesus. Kami kadang-kadang terpaut kepada sesuatu yang ditawarkan dunia ini. Kami kadang-kadang takut akan kekurangan uang, kekurangan fasilitas, kekurangan teman, kekurangan hubungan-hubungan yang mungkin salah. Tuhan tolong kami. Biarlah kiranya Tuhan hikmat-Mu yang akan memimpin umat-Mu mulai dari hari ini ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertobatan terjadi, ada pertobatan terjadi, ada pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat roti. Mazmur 91 ayat 10 di roti saya. Dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Mari kita angkat roti. Saudaraku yang terkasih, ketahuilah, kekhawatiran dan iman tidak bisa hidup di hati yang sama. Kalau hari ini saudara sudah pulang, saudara sudah terima, yaitu ketetapan janji Tuhan, damai sejahtera. Dan aku berdoa itu akan menetap. Matraikan ya Tuhan dengan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus yang sudah diberikan sebagai penebusan dosa kami di atas kayu salib. Penebusan yang mahal oleh darah-Mu untuk kehidupan kami. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi dan ucapkan syukur atasnya, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan, saudaraku. Lalu ia mengangkat cawan pengucapan syukur dan mengucap syukur atasnya. Dan dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah peringatan kita akan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, yang sudah mengubah kehidupan saudara dan saya dari lumpur dosa, diangkat kepada terangnya yang ajaib. Mengubah kehidupan kita dari merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang mahal? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saat ini tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan pembangunan. Persembahan pembangunan ini bisa diberikan melalui amplop persembahan serta scan QR yang berada di belakang bangku Bapak Ibu semua atau yang berada tertera di layar belakang ini. Baiklah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari selalu baru ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat dan anugerah-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan pembangunan Tuhan, untuk menopang pembangunan gereja Rock Hill ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya dengan campur tangan-Mu Tuhan, proses pembangunan gereja Rockville ini boleh segera selesai menurut waktu-Mu Tuhan. Dan boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau serahkan setiap usaha, pekerjaan maupun setiap kegiatan yang sedang dilakukan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar pekerjaannya semua boleh berhasil, beruntung dan diberkati, serta boleh semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kini Tuhan, kami siap memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan, Engkau yang menguduskan dan Engkau berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, terpujilah. Amin. Silakan Bapak Ibu, amplop persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di belakang. Terima kasih. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Saudara yang sudah selesai memberi, boleh sama-sama kita berdiri. all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Mari sama-sama bangkit berdiri. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Saudara perlu tahu, kalau dari worship leader itu bilang bahwa kiranya Tuhan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Oke? Itu ada dasar firman-Nya. Ketika bangsa Israel itu diusir dari Kanaan, dia masuk ke Babel di dalam suatu musim di mana musim dia ada di dalam sebuah pembuangan, saudara. Mereka nggak bisa mempersembahkan yaitu korban bakaran lagi, nggak bisa. Mereka nggak bisa mempersembahkan yaitu korban bakaran lagi, nggak bisa sekarang sudah. Di Babel, mereka lagi terkekang, oke? Mereka lagi terkekang. Mereka nggak bisa memberikan korban bakaran lagi. Diganti dengan apa, saudaraku? Diganti dengan doa yang dinyanyikan. Doa yang dinyanyikan. Jadi lagu ini tadi, all my life you have been faithful. Itu bisa jadi doa saudara. Kalau memang saudara tahu dan saudara sadar, kehidupan saudara itu sungguh amat baik oleh karena Tuhan sudah memimpin kehidupan saudara. Jadi nyanyikan ini jadi nyanyian doa, bukan cuma sekedar nyanyian saja. Kasih ke Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Jadikan nyanyian doa saudara. Ini kehidupanku Tuhan. All my life you have been so good. With every breath.
Tangan-tangan inilah tangan-tangan yang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang selalu mensupport satu sama yang lain. Tangan-tangan ini adalah tangan yang akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan keluargamu, muliakanlah Tuhan melalui anak-anakmu, muliakanlah Tuhan melalui uangmu, pekerjaanmu, studimu, apapun yang sedang kau kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah segala berkat yang terbaik, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, turun di atas kehidupan kita semua. Di dalam satu nama, Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita semua. Yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita sorakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.